Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Resti masih di channel yang sama. Kali ini kita akan belajar bahasa Sunda mengenai perbedaan huruf. Karena sering banget nih kita tuh salah pengucapan ataupun salah dalam penulisan. Nah, perbedaan huruf antara e, dan e. Nah, sebelumnya jangan lupa dong untuk subscribe channel ini. Yang sudah subscribe terima kasih, dan yang belum silahkan subscribe sekarang. Dukung terus channel ini supaya bisa berkembang dan kita sharing gitu ya, sama-sama belajar. Aku pun belajar dan yang nonton pun belajar. Nah, di sini ada beberapa contoh kata atau kecap bahasa Sundanya. Nah, di sini ada kata angen. Angen itu artinya ulu hati. Misalnya contoh kalimatnya, aduh abdi nyeri angen. Nah, angen di sini adalah artinya ulu hati. Jadi bukan pelafalan bacaannya itu bukan angen tapi angen, nyeri angen, sakit ulu hati. Kalau angen ya pembacaannya itu lebih nya tuh lebih deep gitu, lebih dalam. Angen itu artinya sayuran yang berkuah gitu. Misalnya dinten ayeuna abdi hoyong meser angen. Nah, yang artinya hari ini saya ingin membeli sayur yang berkuah gitu. Nah, untuk kata yang kedua ada kata belok. Belok di sini artinya becek ataupun jeblok. Jadi biasanya kalau misalnya habis hujan kita jalan di permukaan yang tanah gitu ya. Nah, biasanya suka becek, suka jeblok. Bahasa Sundanya tuh ya belok gitu, kotor jadinya si kakinya. Nah, itu pelafalannya belok, bukan belok, karena e-nya bukan e curek tapi e biasa. Nah, kalau kata atau kecap yang kedua itu baru belok, yang artinya menunjukkan arah. Misalnya kalimatnya, bumi abdi atanapi rorompok abdi belok ka palih katuhu, yang artinya rumah saya belok ke arah kanan. Nah, seperti itu. Jadi pelafalan belok itu kan e ya, pengucapannya e. Belok berarti e-nya harus pakai e curek. Kalau nggak ada cureknya itu pelafalannya belok, belok. Kemudian yang ketiga ada kata eneng. Ingat ya, kalau e yang ada cureknya itu pelafalannya atau pengucapannya itu e. Eneng yang artinya anak kerbau. Kerbau bahasa Sundanya munding, anak munding atau anak kerbau. Bahasa Sundanya eneng. Kata yang berikutnya ada eneng. Nah, beda ya, kalau yang atas eneng, kalau yang bawahnya eneng. Eneng ini adalah pengucapan atau sebutan untuk anak perempuan. Eneng ya artinya. Ingat ya, eneng. Kalau yang atas eneng. Nah, untuk selanjutnya ada kata kecap dan kecap. Yang atas pelafalannya kecap, yang artinya kata. Yang bawah kecap, yang artinya itu bumbu masak. Kalau misalnya kita makan sate itu ada kecapnya. Nah, penulisannya tuh e-nya pakai e curek karena pelafalannya tadi e. Kecap. Kalau yang atas karena e-nya bukan e curek, e-nya e biasa, maka pelafalannya atau pengucapannya kecap, yang artinya kata. Jelas ya? Kemudian kata berikutnya ada enteng. E ya, ingat kalau e curek pelafalannya e. Enteng yang artinya mudah. Untuk yang bawahnya, nah ini baru enteng karena dia pakai e u e. Enteng yang artinya kaca atau cermin. Ingat ya, kalau pelafalannya nya itu lebih dalam gitu, seperti kata peyem, berem. Nah, itu pakainya eu, sama halnya dengan enteng yang artinya kaca atau cermin. Enteng. Kalau yang atas enteng yang artinya mudah. Kemudian kata yang berikutnya ada kata lebet. Lebet. Kalau yang bawahnya lebet. Kalau yang atas lebet. Kalau yang bawah lebet. Nah, ini hampir sama, cuman
agak sama gitu ya pelafalannya, cuma ini beda banget karena artinya juga jauh. Kalau yang atas lebet, kalau yang atas tuh lebet, bukan lebet, maaf, lebet. Lebet itu artinya masuk gitu ya. Misalnya, aduh tos jam 7 abdi ayeuna kedah lebet heula ka sakola. Nah, lebet di sini artinya masuk. Lebet. Ayeuna abdi bade lebet ka kelas kumargi atau tabuh 7. Sekarang saya harus masuk ke kelas karena sudah jam 7. Lebet artinya masuk. Nah, berbeda untuk kata yang kedua itu pengucapannya lebet. Lebet. Ya. Penulisannya juga eu dan pelafalannya nya itu lebih dalam. Lebet yang artinya itu lebat gitu. Misalnya eta tangkal meuni leubet ka cida, yang artinya itu pohon lebat sekali. Lebat, lebet di sini itu menunjukkan ke si buahnya gitu. Buahnya banyak sekali, lebet, lebat artinya. Itu ya. Selanjutnya ada kata serang. Serang di sini artinya serbu. Misalnya dalam perang gitu, menyerang, serang. Serang itu serbu. Sedangkan yang bawahnya adalah serang karena e-nya corak. Serang yang artinya sawah. Kemudian kata pengker. Pengker itu artinya belakang. Misalnya di halaman bumi abi atau di buruan rorompok abdi teh di pengkerna seueur buahan, yang artinya di belakang halaman rumah saya itu banyak buahnya. Kemudian kata yang bawahnya pengker yang artinya keras, berisi gitu. Nah, ini merujuk ke biasanya badan gitu. Si eta mah awakna meuni pengker, yang artinya dia itu badannya keras sekali, berisi gitu, montok. Jadi kalau dipegang tangannya misalnya ini pengker gitu, keras kayak gitu. Selanjutnya kata hareup. Hareup itu artinya depan. Si Udin diukna di hareupeun urang. Si Udin duduknya di depan saya. Hareup itu depan. Sementara yang bawahnya itu harap. Nah, hampir sama kan, harap. Kalau yang harap itu yang di bawah ini artinya harapan gitu, harap. Abi boga harapan ke di tahun isuk kudu bisa ngahajikeun kolot atau sepuh gitu ya. Kolot itu ya bahasanya agak kasar gitu. Kalau sepuh itu lebih ke sopan. Nah, kata yang selanjutnya ada jejer. Jejer ini artinya subjek atau tema. Jejer. Yang kedua, jejer. Jejer itu artinya ya berderet gitu, berbaris rapi, berurutan, berjejer atau berjajar gitu ya. Kemudian kata yang selanjutnya ada sereh. Sereh ini artinya serai, batang serai gitu yang biasa dipakai buat masak ya, bumbu masak. Sereh. Sereh artinya serai, bumbu masak. Yang kedua ada sereh. Kalau sereh itu lebih ke sirih ya, daun sirih. Lebih ke kayak obat gitu. Daun sirih kan biasanya dipakai untuk obat ya. Nah, kemudian ada kata resep. Resep ini artinya suka. Abi resep kasih eta, saya suka ke si dia. Resep artinya suka. Sementara yang bawahnya ada resep. E-nya corak, jadi dibacanya resep. Resep ini artinya rumus gitu ya, rumus untuk mengolah suatu makanan atau masakan gitu, resep. Nah, sebenarnya gampang-gampang susah sih, cuman ya intinya kita harus sering latihan gitu dan kita lihat tulisannya. Kalau misalnya biasa ya kita pengucapannya gitu. Kalau corak ada coraknya di atasnya berarti sebutannya Kalau eu ya kita mengucapkannya lebih dalam.
Nah, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.